Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menyampaikan dakwah saya kali ini. Selanjutnya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Firial Mufidah dari kelas M233 nomor urut 35. Dakwah saya kali ini berjudul tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih modernisasi? Istilah modern ini berasal dari kata Latin, yaitu modernus yang artinya baru saja. Pengertian modern bukan hanya mengacu kepada zaman, tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berpikir dan bertindak. Dalam masyarakat barat, modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama yaitu memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dan poin kedua, diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek ekonomi politik, sosial budaya, dan pendidikan. Poin ketiga, menggali sumber histori, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenal iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan keempat, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Dan yang terakhir, poin kelima adalah esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Baik, di sini saya akan masuk pada poin pertama, yaitu memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib zaman modern seperti sekarang ini. Ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek prinsip ekonomi konvensional berpindah dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan dengan modal seadanya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan yang sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Dalam bidang politik dalam Islam disebut siyasah. Siyasah merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam, objek kajian fikih Islam. Fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah sebagai berikut. Pertama, siyasah dasturia atau hukum tata negara. Dan yang kedua, siyasah dauliyah atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional
Dan yang ketiga, siasa malia atau hukum politik yang mengatur keuangan negara dalam bidang pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Sehingga tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Tujuannya agar pendidikan dikatakan berhasil, manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara kurangi dan menyentuh. Dan yang ketiga, rana yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua, diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek ekonomi, politik sosial budaya, dan pendidikan. Pendidikan kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah. Barang-barang mewah lainnya serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang. Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran. Mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku dalam masalah politik. Perlu kita sadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. NKRI adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi. Dalam bidang sosial budaya harus diakui bahwa memang ada permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam membedakan antara agama dan budaya. Agama adalah karya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Dalam bidang pendidikan, secara sadar ataupun tidak, pendidikan sekitar selama ini kerap mengabaikan faktor agama atau sisi spiritual kehidupan. Manusia cenderung dilupakan atau malah diupayakan untuk disingkirkan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas poin ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan pengusahaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya hari ini. Secara historis dapat kita lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek pada masa keemasan Islam. Kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke berbagai wilayah, dan penguasaan dan politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek. Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi, yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu, yaitu zaman keemasan. Zaman keemasan Islam itu
terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus Syariah, dan kemudian berkembang pula di Spanyol serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Selanjutnya saya akan membahas poin keempat, yaitu membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya permohonan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Melalui terjadinya permohonan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan, melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Pendidikan dan aktualisasi teknologi terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu rasional sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung kesulitan, tidak mengandung banyak taklif, dan bertahap. Dan selanjutnya poin terakhir, yaitu poin kelima, yaitu esensi dari urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan. Secara pasif, industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis dan pekerja atau buruh dalam proses modernisasi ini. Seringkali kaum memburu menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemuda pertumbuhan kelas. Pertumbuhan kelas menengah ini berdampak pula terhadap perbaikan ekonomi secara global dan tumbuh suburnya sektor real. Di tengah masyarakat, kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, misalnya, telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter secara real Islam. Real Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi Islam sebagai agama. Rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan. Seiring dengan kemajuan, kehidupan modern sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. Kemajuan yang semakin cepat, perubahannya Islam yang dipahami secara seksual akan menjadi penghambat kemajuan. Padahal, Islam merupakan ajaran yang berkarakter rasional, fleksibel, adaptable, dan berwawasan ke masa depan. Kesimpulannya, berdaritas yang melanda dunia Islam dengan segala efek positif, negatifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sebenarnya bekerja ekstra keras mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
Sebenarnya, modernisasi bukanlah suatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebab, Islam adalah agama universal yang tidak akan melarang manusia untuk bersikap maju. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.